Welcome to Wantology. Poverty porn dan eksploitasi konten kemiskinan. Pernahkah kamu menyaksikan suatu tayangan yang menayangkan orang-orang kurang mampu atau lingkungan dengan kondisi yang memprihatinkan? Atau pernahkah kamu menonton konten yang menjadikan kemiskinan sebagai objek utamanya? Waspadalah, konten tersebut dapat dikategorikan sebagai poverty porn. Apa sih poverty porn? Jadi, poverty porn menurut Matt Collin dalam What is Poverty Porn and Why Does It Matter to Development adalah segala bentuk produk media yang difoto, difilmkan, atau ditulis yang mengeksploitasi kondisi kemiskinan yang dapat memicu simpati demi tujuan tertentu. Fenomena ini pertama kali muncul di tahun 1980-an yang juga dikenal sebagai Golden Age of Charity Campaign, yang dimana kampanye penggalangan dana sering menggunakan foto-foto anak kecil dengan kondisi malnutrisi atau kondisi lingkungan yang memprihatinkan. Uniknya, teknik ini efektif untuk menggalang dana dan mendapatkan donasi yang besar dengan menggunakan foto-foto tersebut. Bahkan, lembaga besar sebagai Live Aid juga menggunakan teknik ini untuk mendulang donasi. Dalam media, konten poverty porn ini memang bertujuan untuk memicu emosi tertentu. Jadi penonton akan merasa lebih privilege dibandingkan objek yang digunakan dan kita akan diposisikan sebagai kelompok protagonis. Jadi harapannya adalah ke depannya kita juga bisa menjadi sosok yang membantu orang-orang seperti yang digambarkan dalam konten tersebut. Tapi, masalah yang muncul adalah kemiskinan yang dipotret dalam media secara tidak langsung membuat kemiskinan dipotret memiliki ciri khas yang sama di semua negara. Kondisi ini membuat kemiskinan tidak dinilai menjadi masalah struktural. Faktor-faktor seperti malas, nasib kurang beruntung justru dijadikan latar belakang utama yang menyebabkan kemiskinan. Padahal perlu kita pahami bahwa kemiskinan ini tidak dapat terjadi karena satu sebab. Faktor-faktor seperti biaya hidup yang tinggi, upah yang tidak layak, minimnya keterampilan kerja, hingga jaminan sosial yang tidak memadai justru menjadi faktor-faktor pendukung terjadinya kemiskinan di suatu negara. Belum lagi, poverty porn ini kerap memotret kemiskinan hanya dari kacamata yang diinginkan. Negara-negara seperti Afrika, Asia, Timur Tengah, hingga Amerika Selatan kerap menjadi bulan-bulanan konten kemiskinan yang dipotret oleh media, terutama di media barat. Padahal, jika dibandingkan dengan negara-negara industri maju, Amerika Serikat termasuk negara dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. Menurut Mark Rank dalam bukunya yang berjudul One Nation Underprivileged Why American Poverty Affects Us All, sekitar 60% warga Amerika akan terjerat kemiskinan dalam rentang usia 20 sampai dengan 75 tahun. Jadi mulai sekarang kalau misalnya ada konten-konten yang meng-highlight soal kemiskinan, kita nggak perlu nonton ya. Sejatinya kemiskinan itu bukan untuk dikonten, tapi mereka membutuhkan hunian yang layak, pendidikan yang merata, upah yang tinggi, dan keterampilan kerja yang baik. Nah, poverty porn, it's not a problem solver, it's only make the poverty last longer. That's it for the news, let's check the other one.